Pada saat ini lagi ribut son horeg terus dihukumi haram. Kula kinten niku sakjane niku sing pantes niku tanpa mengurangi rasa hormat kepada Gus Muwafiq sebagai seorang tokoh, sebagai seorang penceramah kondang. Dalam hal ini tentu tidak bisa dibandingkan statement Gus Muwafiq yang hanya beberapa menit mau dibandingkan dengan fatwa ulama yang mengharamkan son horeg yang sudah melakukan analisis hukum berjam-jam, mendiskusikannya, meneliti kepada sumber yang jelas, kemudian dibandingkan dengan data-data ulama di dalam kitab-kitab klasik atau kitab-kitab modern, sehingga menghasilkan hukum son horeg itu haram dengan banyak pertinjauan dan dengan banyak alasan. Tentu ini tidak bisa dibandingkan dengan statement Gus Muwafiq yang seperti ini. Pertama, statement yang tidak ada data, tidak ada dalil, tetapi hanya tiba-tiba menentang fatwa yang sudah dijelaskan. Tentu untuk menentang suatu fatwa itu juga butuh terhadap analisis lain, butuh kepada data lain, butuh kepada sumber lain yang memang menguatkan kepada orang yang ingin menghalalkan son horeg. Kita di sini teman-teman bisa tahu kualitas seseorang. Gus Muwafiq ini terkenal dengan ceramahnya, terkenal dengan cerita-ceritanya, dengan cerita sejarahnya. Sedangkan Gus Muhibbul Aman Ali dan para tokoh-tokoh atau ulama-ulama yang ada di MUI Jawa Timur itu adalah ulama-ulama yang sudah terkenal dengan keahliannya di dalam menganalisis hukum fikih. Terkenal dengan baca kitabnya yang luar biasa, dengan mutolaah yang sangat luar biasa yang tidak bisa kita tiru, dan analisis hukum juga yang mereka lakukan berulang kali, kemudian mencocokkan dengan fakta. Bahkan di dalam lembaga Basul Masail itu, ketika ingin merumuskan suatu hukum, ingin mendiskusikan suatu hukum, itu akan didatangkan ahli, bahkan orang yang berhubungan langsung dengan masalah yang akan kita bahas. Semisal son horeg, maka narasumber, pemain atau pemakai son horeg itu akan didatangkan. Itu begitu di dalam menganalisis hukum di dalam Basul Masail. Artinya bukan hanya statement mentah, statement kosong yang tanpa dasar dan tanpa dalil. Jadi teman-teman, kita tidak bisa mau membandingkan, kalian ingin menggunakan fatwanya Gus Muwafiq, ingin ingin menentang fatwa, ingin mengikuti fatwa Gus Muwafiq yang bertentangan dengan fatwa MUI atau Gus Muhibbul Aman Ali ini. Tentu tidak sama. Gus Muwafiq ini tidak bisa disebutkan dengan fatwa. Fatwa itu memiliki dasar hukum, memiliki dalil, memiliki referensi, mengetahui ilat. Kalau Gus Muwafiq menghalalkan, ilatnya apa, alasannya apa, landasannya apa, referensinya apa, itu adalah sebuah fatwa. Jadi hukum yang sudah didiskusikan berjam-jam, mungkin berhari-hari di forum yang dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia cabang Jawa Timur atau wilayah Jawa Timur, itu tidak bisa kita bandingkan dengan video atau potongan video beberapa menit yang disampaikan Gus Muwafiq, yang itu tidak ada dasar, tidak ada landasan, nggak ada ilatnya di mana. Bahkan mengkiaskan dengan rokok. Yang ini adalah al-qiyas ma'al farik, mengkiaskan sesuatu yang berbeda, dua hal yang berbeda yang ingin disamakan. Jadi teman-teman, pandai-pandailah mencari rujukan di dalam mencetuskan suatu hukum. Gus Muhibbul Aman Ali, MUI Jawa Timur, itu sudah lama, bertahun-tahun menjadi rujukan sumber hukum di setiap masalah-masalah yang terjadi di kalangan masyarakat Jawa Timur. Dan tentunya mereka itu mencetuskan suatu hukum pastinya dengan pertinjauan maslahat dan mafsadah.
mana yang maslahat, mana yang mafsadah. Yang banyak mudaratnya, yang banyak bahayanya, maka akan lebih condong kepada haram. Sedangkan yang lebih banyak maslahahnya lebih condong kepada yang halal. Wallahu a'lam bishawab.